Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarojana Dini dengan NIM 0310202011 dari kelas Tadris Biologi 3. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan rasional pengembangan kurikulum 2013. Nah, rasional pengembangan kurikulum 2013 berdasarkan pada dua faktor, yaitu internal dan juga eksternal. Adapun tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntunan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, yaitu standar proses, standar isi, standar kompetensi lulusan, standar pembiayaan, standar pengelolaan, standar penilaian pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pendidikan dan juga tenaga kependidikan. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Adapun tantangan eksternal yaitu terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Pertanyaan yang kedua, jelaskan perbedaan standar kompetensi lulusan dari kurikulum KTSP dan juga kurikulum 2013. Yang pertama, kita melihat dari kegunaannya. Pada standar kompetensi lulusan kurikulum KTSP digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. SKL diturunkan dari standar isi yang diatur terlebih dahulu melalui Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu terdapat pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan. Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran. Nah, pada kurikulum 2013 digunakan sebagai acuan utama pada perkembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan juga standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan di kurikulum KTSP itu meliputi yang pertama, standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, atau standar kompetensi lulusan dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan. Yang kedua, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran atau kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mata pelajaran tertentu. Sedangkan pada kurikulum 2013, standar kompetensi lulusan meliputi kompetensi lulusan SD, MI, SDLB atau paket A. Yang kedua, kompetensi lulusan SMP, MTS, SMPLB atau paket B, dan yang terakhir kompetensi lulusan SMA, MA, SMK, MAK, SMALB, dan juga atau paket C. Dan pada standar kompetensi lulusan kurikulum 2013 yaitu terdapat rumusan standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan satuan pendidikan dasar dan menengah dijelaskan secara rinci pada 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Itu dilampirkan pada Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Selanjutnya, semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang ada pada standar kompetensi lulusan. Nah, yang terakhir, gradiasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan. Memperhatikan yang pertama perkembangan psikologis anak, yang kedua lingkup dan kedalaman, yang ketiga kesinambungan, yang keempat fungsi satuan pendidikan, dan yang terakhir itu lingkungan. Dan yang ketiga yaitu jelaskan keterkaitan antara karakteristik mata pelajaran biologi dengan pendekatan pembelajaran yang direkomendasikan dalam desain pembelajaran kurikulum 2013. Nah, keterkaitan di antara keduanya adalah pada karakteristik mata pelajaran biologi dijelaskan bahwasannya biologi sebagai proses atau metode penyelidikan atau inquiry methods, meliputi cara berpikir, sikap, dan langkah-langkah kegiatan saintis untuk memperoleh produk biologi atau ilmu pengetahuan ilmiah. Biologi sebagai proses terdiri dari aspek kerja ilmiah atau pengamatan dan penyelidikan atau investigasi.
Nah, dalam pendekatan pembelajaran dipaparkan setiap mata pelajaran memiliki karakteristik khusus dalam menggunakan pendekatan pembelajaran. Pembelajaran biologi menekankan pada penerapan keterampilan proses. Aspek pada pendekatan ilmiah terintegrasi pada pendekatan keterampilan proses dan metode ilmiah. Selanjutnya, keterampilan proses sains merupakan seperangkat keterampilan yang digunakan para ilmuwan dalam melakukan penyelidikan ilmiah. Mencakup KPS dasar, yaitu mengamati, mengukur, menyimpulkan, meramalkan, menggolongkan, mengomunikasikan, dan KPS terpadu, yaitu mengontrol variabel, interpretasi data, perumusan hipotesis, mendefinisikan variabel secara operasional, dan merancang eksperimen. Pertanyaan yang keempat yaitu, jelaskan terkait lingkup dan tujuan penilaian berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Nah, pada Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan, yaitu lingkup penilaian, pada pasal 2 lingkup penilaian, penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas A. Penilaian hasil belajar oleh pendidik, B. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan C. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Pada pasal 3 ayat 1, penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek A. Sikap, B. Pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Pasal 3 ayat 2, penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik. Pada pasal 3 ayat 3, penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik. Pada pasal 3 ayat 4, penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. Pada pasal 3 ayat 5, penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga dan juga ayat keempat dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, atau pemerintah. Nah, pada tujuan penilaian, pada pasal 4 ayat 1, penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Pada pasal 4 ayat 2, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Nah, pada pasal 4 ayat ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Yang kelima yaitu, jelaskan perbedaan struktur kurikulum 2013 dengan kurikulum prototipe. Nah, pada kurikulum prototipe, struktur kurikulum yaitu profil belajar Pancasila menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Secara umum, struktur kurikulum terdiri dari intrakurikuler atau pembelajaran tatap muka dan pembelajaran proyek. Nah, sedangkan pada kurikulum 2013, struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten atau mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten atau mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran, dan beban belajar per minggu untuk setiap siswa. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran. Pengorganisasian konten dalam sistem belajar yang digunakan untuk kurikulum yang akan datang adalah sistem semester, sedangkan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran berdasarkan jam pelajaran per semester.